Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sahabat-sahabat kehidupan semua untuk menyimak, melihat bagaimana proses pembuatan ketupat sumpil, atau sering juga disebut sebagai kupat sumpil atau lepet sumpil. Kupat sumpil sama seperti ketupat pada umumnya. Hanya yang membedakan yaitu kupat sumpil bukan dibungkus menggunakan janur atau daun kelapa, tetapi dibungkus menggunakan daun bambu sehingga memiliki aroma dan ciri khas. Nah, kebetulan pada hari ini biung saya atau ibu saya beserta ibu negara, maksudnya istri saya, sedang membuat kupat sumpil untuk dimakan bersama-sama. Oke, sekarang kita ikuti bagaimana prosesnya dari awal hingga pembuatan ketupat selesai. Selain ketupat yang terbuat dari janur kelapa, ada ketupat lain yang populer sebagai menu lebaran, yakni ketupat yang terbuat dari daun bambu. Namanya kupat sumpil atau ketupat sumpil. Nah, prosesnya yang pertama yaitu cari daun bambu. Daun bambu yang muda dan ukurannya lebar-lebar. Daun bambu yang cukup sempurna, yang tidak ada sobek-sobeknya, ukurannya lebar, lalu dibersihkan. Setelah itu, sebagaimana pembuatan ketupat pada umumnya, kita siapkan beras, yaitu beras yang sudah dipususi. Sudah dipususi ya, Mak? Sudah dipususi dan bersihkan lalu ditiriskan hingga menjadi lembab atau tidak terlalu kering juga tidak terlalu basah begitu. Lalu proses selanjutnya, daun bambu yang sudah dibersihkan tadi, yang daun bambu yang bentuknya bagus, yaitu daun bambu yang lebar dari jenis daun bambu apa saja, daun bambu wulung atau daun bambu tali atau bambu apus. Nah, dari situ lalu kita buat ketupatnya. Prosesnya yaitu ketupat dibikin contong berbentuk segitiga. Nah, seperti itu. Sangat sederhana sekali sebenarnya. Ini namanya proses pembuatan kupat sumpil. Nah, begitu. Jadi bentuknya yang sudah jadi seperti ini, berbentuk segitiga, lalu dikunci menggunakan biting namanya, berbentuk segitiga. Prosesnya bagaimana? Coba ini, lihat. Nah, seperti ini. Nah, beras dimasukkan, lalu dibuat berbentuk seperti segitiga, lalu ditekuk mengikuti alur. Nah, setelah itu dikunci menggunakan biting atau batang lidi. Nah, seperti itu. Nah, sudah ya. Nah, ini ketupat sumpil yang sudah dicontong. Dia berbentuk segitiga, bentuknya khas. Nah, biasanya ini sebagai menu istimewa di hari raya atau hari lebaran. Lauknya sama seperti ketupat pada umumnya, yaitu bisa berupa opor ayam atau opor rendang atau ikan, atau berupa santan-santanan. Nah, kita perjelas lagi yaitu proses pembuatan kupat sumpil. Nah, ini daun bambu dibentuk contong. Nah, seperti ini, berbentuk segitiga, lalu ditekuk lagi mengikuti alur, ditekuk lagi hingga berbentuk segitiga sempurna, lalu dikunci menggunakan lidi yang dilancipin. Nah, sudah. Nah, seperti itu. Prosesnya sederhana, sama seperti pembuatan kupat pada umumnya. Nanti proses pemasakannya juga sama. Kupat sumpil justru memiliki aroma yang khas karena ada aroma daun bambu.
ketika direbus, ketika dalam proses pemasakan, aroma daun bambunya keluar. Ketika kupat sumpil matang itu aromanya ada aroma daun bambunya. Bentuknya juga bagus, bersemu kehijauan. Mirip seperti lontong namun bukan lontong. Nah, ini dulu kita bikin. Nah. Ini ketupat sumpil yang sudah jadi. Tinggal menunggu proses pemasakan. Nah, nanti dimasaknya sekitar berapa jam, Mak? 3 jam. Nah, sekitar 2 jam atau 3 jam. Sama seperti proses pemasakan ketupat pada umumnya sebenarnya. Setelah kupat sumpil jadi, selanjutnya tinggal proses pemasakan atau perebusan. Prosesnya sama seperti pembuatan ketupat pada umumnya. Nah, sekarang proses perebusan kupat sumpil. Merebusnya masih menggunakan media tradisional, menggunakan luweng dengan media bahan bakar kayu masih. Masaknya pun masih di pawon. Nah, oke. Ya. Ini lihat. Ini dalam proses perebusan. Direbus sebagaimana perebusan kupat pada umumnya. Nah, sedang dalam proses perebusan. Sebentar lagi mulai masak. Ini baru 1 jam. Ya. Nah, penampakan kupat sumpil atau ketupat sumpil yang sudah selesai dimasak dan sudah jadi, sudah didinginkan hingga kekel istilahnya, jadi kenyal, padat. Nah, ini kupat sumpilnya sudah siap dihidangkan. Ini dipadu padankan dengan soto. Ya, soto Kebumen. Atau bisa juga disandingkan bersamaan dengan opor ayam, atau bisa juga ikan laut yang dimasak dengan kuah santan atau sambal ati. Nah, untuk kupat sumpilnya saya cukup 3 biji. Jika misalnya kurang nanti bisa nambah lagi. Nah, ini khas kupat sumpil yang dibungkus dengan daun bambu. Setelah dilepas daun bambunya, setelah dimasak, direbus, dilepas dan matang, lalu nah ini penampakannya. Bentuk